sepertinya belum join. Di partisipan tidak ada. Oke, saya persilahkan Mbak Nisya untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Baik, terima kasih Ibu sampaikan kepada Mbak Nisya. Untuk selanjutnya, seperti biasanya ya, teman-teman ada sesi pemaparan materi dan sesi tanya jawab. Setelah itu tambahan dari Bu Dina. Kepada kelompok, Ibu persilahkan kemarin yang sudah mengirim email ke Bu Dina untuk presentasi. Selanjutnya saya serahkan kepada kelompok. Ibu mohon maaf, ini share screen-nya Oh ya, belum oke. dibuka. Sudah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dator, yang akan memandu jalannya diskusi dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Dewi Sinan Daya, Anissa Melania Tri Ramadhani, yang akan membahas tentang marketing plan atau rencana pemasaran mata kuliah kewirausahaan penyampaian. Sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Di mana sesi tanya jawab ini saya membuka 2 termin. Termin yang pertama 3 pertanyaan dan termin kedua juga 3 pertanyaan. Baik, langsung saja kepada kelompok. Baik, pembahasannya yaitu ada ruang lingkup rencana pemasaran, lalu ada konsep AIDA plus S, lalu ada market intelligence, komponen marketing konsep, lalu pengembangan produk juga strategi pemasaran. Lalu ada marketing mix atau bauran pasar. Yang pertama ada ruang lingkup rencana pemasaran atau marketing plan. Perencanaan pemasaran adalah penerapan yang sudah direncanakan dari sumber daya pemasaran untuk mencapai tujuan pemasaran. Perencanaan yang harus disiapkan yaitu analisa-analisa situasi perusahaan dan lingkungannya, analisa dan penilaian peluang, kekuatan, kelemahan, dan kendala yang dihadapi oleh pasar. Sebelum menyusun marketing plan, maka wirausaha harus mengetahui seluk-beluk atau konsep-konsep pemasaran dan segala informasi telah dikumpulkan. Maka seorang wirausaha baru menulis marketing plan-nya. Yang kedua yaitu konsep AIDA plus S. A yaitu attention, misal banyak toko berusaha memberikan tampilan yang semenarik mungkin untuk dapat menarik perhatian konsumen. I yaitu interest, misal dengan melihat tampilan yang menarik maka timbul minatnya. D yaitu desire, misal setelah masuk ke dalam toko dia mencari pelayan dan minta diambilkan barang yang dia inginkan. A yaitu action, misal menanyakan berapa harganya, lalu tawar-menawar, cocok harga, langsung dibayar. S satisfaction, misal setelah barang dibawa pulang ke rumah, lalu dipakai atau dimakan. Setelah barang tersebut dikonsumsi, maka muncul 2 kemungkinan konsumen tersebut puas atau tidak puas.
Yang ketiga ada market intelligence. Market intelligence merupakan proses acquiring dan menganalisis informasi untuk mengerti pasar, yaitu konsumen yang potensial dan yang masih eksis, sikap dan perilaku pasar, dan untuk mengakses perubahan dalam lingkungan bisnis, atau dengan kata lain, marketing intelligence adalah untuk mengerti, menganalisis, dan menilai lingkungan internal dan eksternal yang berhubungan dengan konsumen, pesaing, pasar, dan industri untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Akar 2007. 4. Komponen marketing konsep. Ada orientasi konsumen, yaitu mulai dengan pertanyaan apakah yang ingin dibeli konsumen. Lalu ada organisasi yang terintegrasi yang utuh, memberikan fondasi yang kuat untuk mengembangkan customer orient dalam sebuah organisasi perusahaan. Lalu ada goal achievement, membuat kegiatan marketing lebih efektif dan efisien yang menunjang terhadap penjualan yang menguntungkan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aulia Fadilah Hikmatiar. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Kemudian yang kelima ada cara mengembangkan produk, penentuan logo dan moto. Yang pertama ada logo. Logo merupakan ciri khas suatu produk, sedangkan moto merupakan serangkaian kata-kata yang berisikan misi dan visi perusahaan dalam melayani masyarakat. Kemudian ada menciptakan merek. Merek atau brand adalah merupakan suatu hal penting bagi konsumen untuk mengenal barang dan jasa yang ditawarkan. Kemudian menciptakan kemasan. Kemasan adalah pembungkus suatu produk. Penciptaan kemasan pun harus memenuhi berbagai persyaratan seperti kualitas kemasan, bentuk, warna, dan persyaratan lainnya. Kemudian ada keputusan label. Label adalah merupakan sesuatu yang dilengketkan pada produk yang harus ditawarkan dan merupakan bagian dari kemasan. Selanjutnya, yang keenam ada strategi pemasaran. Definisi strategi pemasaran adalah memilih dan menganalisa pasar sasaran yang merupakan suatu kelompok orang yang ingin dicapai oleh perusahaan dan menciptakan suatu bauran pemasaran yang cocok dan yang dapat memuaskan pasar sasaran tersebut. Strategi pemasaran di sini ada 4, yaitu yang pertama ada teliti situasi marketing saat ini, kemudian yang kedua ada analisis lingkungan eksternal, yang ketiga ada analisis peluang dan arahan untuk mencapai peluang, yang keempat ada desain pemasaran. Selanjutnya yang ketujuh ada marketing mix atau bauran pasar. Marketing mix berarti bauran pemasaran, yaitu kegiatan mengkombinasikan berbagai variabel kegiatan marketing agar dicapai kombinasi maksimal dan hasil yang paling memuaskan. Ada 4 elemen yang tercakup dalam bauran pemasaran ini yang dikenal dengan elemen 4P. Para pengusaha yang kreatif akan selalu menciptakan kombinasi yang terbaik dari elemen 7P yang menjadi komponen marketing mix. Komponen 7P itu yang pertama ada P1 atau produk. Produk adalah merupakan titik sentral dari kegiatan marketing. Semua kegiatan marketing lainnya digunakan untuk menunjang pemasaran produk. Yang kedua ada P2 atau price. Harga di sini adalah harga yang sesuai dengan barang atau jasa yang kita jual. Karena pelanggan sendiri sudah mempunyai persepsi harga setiap barang atau jasa yang mereka beli. Selanjutnya ada P3 atau place. Pola distribusi menentukan keberhasilan sebuah pemasaran. Pola distribusi apa yang dipilih. Kemudian ada P4 atau promotion. Promosi adalah kunci sukses pemasaran. Dengan promosi yang baik dan tepat barang atau jasa yang dihasilkan akan dikenal oleh pelanggan. Kemudian ada P5 atau people.
orang di sini adalah mereka yang terlihat baik langsung maupun secara tidak langsung dalam usaha pemasaran. Kemudian ada P6 atau physical evidence. Bukti fisik yang dimiliki oleh perusahaan adalah untuk meyakinkan pelanggan tentang keberadaan dan eksistensi. Kemudian ada P7 atau proses, yaitu bagaimana proses dilakukan mulai dari pembuatan barang sampai barang tersebut sampai di tangan konsumen. Baik, itu tadi pemaparan dari kelompok kami. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya. Selanjutnya, sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Saya membuka termin yang pertama dulu dengan 3 pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, bisa di-unmute atau bisa melalui room chat. Terima kasih. Permisi Mbak Dewi Cinta. Iya, Mbak Amel, silakan. Saya izin bertanya. Tadi di slide yang strategi pemasaran itu nomor 3 ada analisis peluang dan arahan untuk mencapai peluang. Nah, bagaimana menurut kelompok dari analisis peluang itu sendiri? Maksudnya apa aja sih yang perlu dianalisis dari peluang-peluang itu? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya tampung terlebih dahulu ya, Mbak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Rafa, saya bacakan. Izin bertanya kepada kelompok, beberapa waktu yang lalu pernah terjadi plagiarisme logo antara A ayam geprek bensu dan B ayam geprek bensu. Lalu pihak A menggugat pihak B. Tapi ternyata A yang sudah melakukan plagiarisme karena B sudah lebih dulu ada. Pertanyaannya, jika itu terjadi pada kalian sebagai pihak A, apa yang kalian lakukan? Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Hilda, saya bacakan. Perkenalkan, nama saya Hilda, izin bertanya. Dalam menyusun marketing plan, itu kan memang dibutuhkan waktu dan pikiran bahkan tenaga. Lalu bagaimana ya caranya supaya mahasiswa seperti kita, yang mana kita ini pasti memiliki banyak tugas dan juga sebagian besar waktu dilakukan untuk kuliah, dapat menyusun marketing plan secara efektif dalam memulai wirausaha kecil-kecilan tanpa mengganggu waktu untuk kuliah dan belajar. Terima kasih. Baik, sudah ada 3 pertanyaan dari kelompok, ditampung dulu. Kira-kira dari kelompok membutuhkan waktu kurang lebih 5 menit untuk mendiskusikannya. Terima kasih. Halo, Dek. Ini ada pertanyaan yang keempat karena di situ sudah ada di layar. Coba dibacakan sekalian. Jadi nanti termin yang kedua mungkin 2 pertanyaan ya. Oh, enggak, Ibu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Enda. Izin bertanya kepada kelompok, bagaimana cara Anda menyikapi adanya fad, tren atau megatrend pada industri yang sejenis? Terima kasih. Mohon maaf, saya izin menjawab pertanyaan dari Rafa. Jadi tadi pertanyaannya adalah beberapa waktu yang lalu pernah terjadi plagiarisme logo antara ayam geprek bensu dan ayam geprek bensu, lalu pihak A menggugat pihak B, tapi ternyata A yang sudah melakukan plagiarisme karena B sudah lebih dulu ada. Pertanyaannya, jika itu terjadi pada kalian sebagai pihak A, apa yang akan kalian lakukan? Jadi menurut kelompok kami, jika kelompok kami diposisikan sebagai pihak A, yang pertama kami lakukan adalah membatalkan gugatan dan membuat dan mengadakan perdamaian.
Lalu jika memang pihak B meminta ganti rugi, kita akan mengganti ruginya. Dan kita juga harus melihat dari sini bahwa sebelum kita menggugat, kita perlu menilik dahulu informasi-informasinya lebih dalam. Sebelum membuat rencana pemasaran dan sebelum membuat bisnis, kita itu harus lebih dulu tadi melakukan perencanaan, yaitu dengan analisa-analisa situasi perusahaan dan lingkungannya, analisa penilaian peluang, kekuatan, kelemahan, dan kendala yang dihadapi oleh pasar. Jadi untuk pihak A, ke depannya jika ingin membuat sebuah produk, dia harus lebih menganalisa informasi lebih dalam supaya tidak terjadi miskomunikasi seperti ini. Seperti itu Mbak Rafa, apakah diterima atau ada pertanyaan lagi? Mau nanya lagi, terus bisa jadinya logo kalian kayak gimana? Kan orang-orang udah tahu nih logo kalian tuh misalnya ada gambar bunganya, tapi ternyata plagiat. Nah, kalian mau kayak gimana logonya jadinya? Kalau untuk yang itu nanti misal dari pihak B tidak terima kalau dari pihak A melakukan plagiat, dari kita akan mengembangkan suatu ide baru lagi. Jadi kita tidak boleh stagnan terhadap satu hal tersebut. Mungkin ide baru bisa lebih mengembangkan lagi produk yang kita miliki. Seperti itu. Oke, makasih Nisha. Sama-sama, Mbak. Jawaban dari Mbak Nisha, mungkin teman-teman ada yang ingin menyanggah atau menambahkan? Baik, jika belum ada, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Enda. Pertanyaannya, bagaimana cara Anda menyikapi adanya fad, tren, atau megatrend pada industri yang sejenis? Jawabannya yang pertama, jadikan suatu bisnis sebagai solusi bagi permasalahan konsumen. Yang kedua, ikuti perkembangan pasar, inovasi suatu produk agar masyarakat semakin tertarik untuk menjadi konsumen. Yang ketiga, mensiasati pergerakan kompetitor dengan cara memberikan produk yang lebih berkualitas dengan harga yang lebih murah dari kompetitor. Yang keempat, memperluas jaringan suatu bisnis. Di sini saya mengambil contoh, sekarang ini zamannya apa-apa serba daring. Baik siswa maupun mahasiswa yang dulunya membutuhkan kuota untuk seperlunya, maka sekarang ini kuota menjadi kebutuhan yang sangat mendasar untuk kelangsungan kegiatan daring. Meskipun produk yang kita jual sejenis dengan produk-produk lain, hal ini bisa disiasati dengan cara yaitu yang saya sebutkan tadi bisa memperluas kerjasama. Contohnya saja Poltekkes Semarang bekerjasama dengan provider Telkomsel. Seperti itu, Mbak Indah, apakah bisa diterima? Baik, Mbak Sinta, terima kasih atas jawabannya. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan? Mbak Sinta, Dewi Ya. Sinta, saya izin menambahkan. Ya. Untuk pertanyaan dari Indah Safitri, jadi fad, tren, dan megatrend kan merupakan aspek eksternal yang dipahami oleh perusahaan. Jadi, sebelum memaparkan strategi perusahaan menghadapi fad, tren, dan megatrend, kita harus memahami kondisi pasar saat terjadinya kondisi-kondisi tersebut. Nah, jadi fad itu adalah tidak terprediksi, berumur pendek, dan tidak impact secara sosial, ekonomi, atau politik. Mungkin itu. Baik, terima kasih atas sanggahannya Mbak Diva. Sama-sama. Mbak Sinta, saya izin menjawab pertanyaan Amel. Iya, dipersilakan. Saya ulang, intinya tadi pertanyaan dari Amal yaitu bagaimana analisis peluang dalam strategi pemasaran
jawaban dari kelompok kami, yaitu bisnis yang sukses adalah wirausaha yang selalu memperhatikan peluang yang ada di target pasar kalian. Misalnya, bagaimana menjual produk lebih banyak di target pasar yang ada, bagaimana mencari target pasar yang baru, bagaimana membuat produk baru untuk target pasar yang ada, dan bagaimana membuat produk baru untuk target pasar baru. Jadi saya pernah dijelaskan waktu SMA dulu, tentang hukum penawaran dan juga permintaan, bahwa semakin banyak permintaan maka harganya itu jatuh. Sedangkan semakin sedikit permintaan maka harganya naik tinggi. Nah, jadi sebagai wirausaha harus pandai melihat peluang target pasar. Terima kasih. Bagaimana Mbak Amel? Maaf, apakah yang dimaksud sama Mas Sinta itu analisis peluang SBOT atau ada yang lain? Iya, seperti itu. Ya, terima kasih. Sama-sama Mbak Amel. Dari jawaban Mbak Masjid. Iya. Lanjutkan terlebih dahulu aja Mbak Sinta. Jawaban dari Mbak Masinta tadi, mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan atau menyanggah? Jika belum ada, saya persilakan kepada Mbak Intan untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Hilda. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Hilda, yaitu dengan memanage waktu kita. Yaitu pertama dengan membuat jadwal kegiatan yang akan kita jalani. Yang kedua yaitu menentukan prioritas. Misalkan Mbak Hilda masih ujian atau banyak tugas, Mbak Hilda lebih fokus ke kuliah. Tapi ketika waktu senggang atau mungkin tugas sedikit, Mbak Hilda bisa fokus ke bisnis Mbak. Nah, yang ketiga yaitu melakukan delegasi dengan karyawan. Tapi ketika Mbak belum memiliki karyawan, Mbak bisa melakukannya dengan keluarga ataupun saudara Mbak. Di sini yang dimaksud yaitu menyerahkan pekerjaan kepada orang yang Mbak nilai itu tepat dan juga dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut. Apakah bisa diterima, Mbak Hilda? Baik, terima kasih Mbak Intan atas jawabannya. Ya, sama-sama. Untuk termin pertama, alhamdulillah sudah terjawab semua. Selanjutnya, saya membuka termin yang kedua dengan 2 pertanyaan ya. Di sini sudah ada pertanyaan dari Mbak Putri Rahma. Izin bertanya, salah satu tujuan promosi barang atau jasa yang dihasilkan akan dikenal oleh pelanggan. Setelah dikenal dan konsumen membeli, menurut Anda cara efektif apa saja untuk meningkatkan pembelian ulang konsumen? Kemudian ini sudah ada pertanyaan dari Mbak Aisyah Puspita Ayu. Saya bacakan. Izin bertanya, bagaimana strategi pemasaran menurut kalian pada saat pandemi seperti ini yang ekonominya sedang mengalami kesulitan? Terima kasih. Kelompok membutuhkan waktu kurang lebih 5 menit untuk mendiskusikannya terlebih dahulu.
Dek Dewi, ini tadi berapa pertanyaan, Dek? 6. Bagaimana, Ibu? Ini tadi berapa pertanyaan? Sudah 6 ya? Iya, Ibu, sudah. Sudah 6 itu dengan punya Mbak Aisyah Puspita? Enggak, Ibu. Oke, berarti sudah 6 saja ya pertanyaannya ya? Ya udah, saya pikir tadi ada 7 pertanyaan, yang satunya Aisyah. Oke. Baik, di sini saya perwakilan kelompok akan menjawab pertanyaan dari Mbak Putri Rahma. Pertanyaannya tadi, salah satu tujuan promosi barang atau jasa yang dihasilkan akan dikenal oleh pelanggan. Setelah dikenal dan dibeli, menurut Anda cara efektif apa saja untuk meningkatkan pembelian ulang konsumen? Baik, menurut jawaban dari kelompok kami, cara efektif untuk meningkatkan pembelian ulang konsumen itu, yang pertama bisa menggunakan cara beli 2 gratis 1. Misal saja promosi di mall produk sepatu, pakaian, jaket, dan lain-lain itu dipasang papan. Bisa dituliskan papan beli 2 gratis 1 begitu. Maka konsumen akan berpikir untuk membeli produk tersebut karena sedang ada promo. Kemudian bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu bisa mendapatkan tiket belanja potongan Rp50.000 di nota belanja setiap belanja di atas Rp300.000 yang dapat ditukarkan pada hari itu juga, sehingga konsumen akan tertarik kembali untuk berbelanja. Ada juga cara yang ketiga, bisa dengan cara setiap akhir tahun atau hari raya diberikan diskon pada setiap produk untuk menghabiskan stok lama. Sebelum peluncuran produk terbaru, pemberian diskon dibatasi pada waktu yang ditentukan, berguna untuk menarik konsumen membeli produk lebih banyak yang sedang diskon tersebut. Jadi seperti itu jawaban dari kelompok kami. Apakah bisa diterima, Mbak Putri Rahma? Ya, baik. Terima kasih, Mbak Olia. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin menyanggah atau menambahkan? Mbak Sinta, saya izin menjawab pertanyaan Aisyah. Iya, Mbak Masinka, dipersilakan. Saya ulang pertanyaannya. Bagaimana strategi pemasaran menurut kalian pada jadi saya ambil dari jurnal Entrepreneur. Strategi COVID-19 yaitu yang pertama, hormati dan perkuat hubungan Anda dengan pelanggan. Misalnya, Anda dapat mengirim email dengan membuatnya secara pribadi dan sesingkat mungkin dengan pesan inti seperti kami di sini untuk mendukung Anda, beritahu kami bagaimana kami bisa membantu Anda gitu. Lalu yang kedua, buat promosi penjualan yang tepat. Sebaiknya gunakan media digital saat melakukan promosi karena pelanggan lebih banyak menghabiskan waktu dan beraktivitas di rumah. Waktu untuk melihat smartphone ataupun melihat TV akan lebih banyak dihabiskan dibanding hari-hari biasanya. Lalu ketiga, ada cara dan strategi penjualan yang kreatif. Entah melalui video yang sedih, lucu, atau unik, melalui meme yang lucu, melalui email yang menarik, dan berbagai cara lainnya yang disesuaikan kembali dengan target pasar produk bisnis Anda. Beberapa target berbeda
untuk menjual juga. Lalu dengan berhenti menjual. Dari kepanikan atas pandemi virus corona ini dan berhentilah berasumsi bahwa bisnis Anda akan segera bangkrut karena adanya penurunan penjualan. Begitu ya, Kak Fitri. Iya, baik Mbak Masinka, terima kasih. Baik, sebelum saya tutup presentasi pada siang hari ini, apakah dari Bu Dina ada tambahan? Ditutup dulu saja, Dek. Iya, Ibu. Izinkan saya untuk membacakan kesimpulannya. Perencanaan pemasaran adalah penerapan yang sudah direncanakan dari sumber daya pemasaran untuk mencapai tujuan. Rencana pemasaran ini memberikan fokus bagi pengumpulan informasi dan format bagi penyebarluasan informasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya pada siang hari ini terkait dengan perencanaan bisnis ya, pengantar ya ini sebenarnya ya untuk materi kita ke pertemuan berikutnya. Oke, tadi sudah bagus untuk pemaparan dari kelompok terkait dengan marketing plan. Jadi pada dasarnya di sini ya, marketing plan itu adalah perencanaan pemasaran atau menerapkan hal-hal yang sudah direncanakan sebagai dasar dari kedepannya kita untuk melaksanakan bagaimana sih caranya pemasaran itu dan sebagainya. Oke. Ibu izin untuk share screen beberapa materi tambahan sedikit dari Bu Dina ya untuk melengkapi dari kelompok pertemuan ke-7. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat slide-nya dari Bu Dina? Masih folder. Kok selalu Masih folder, Ibu. Kenapa sih ini ya? Selalu masih folder ya? Sudah? Sudah selesai? Sudah, Ibu. Ya, sudah terlihat ya? Ibu bahas yang tambahan-tambahan saja. Jadi di sini nanti ada ruang lingkup rencana pemasaran mencangkup 3 dari mana kita berangkat. Jadi perlu kita perhatikan dari latar belakang usaha yang akan kita jalankan itu kita tadi ya yang disinggung sama kelompok juga dan dari diperjelas dengan pertanyaan Amelia Sarah Anjani terkait dengan analisis SWOT. Jadi kita bisa tahu dari kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman dari usaha yang kita jalankan. Nah, kita harus tahu. Kita sebelum berangkat, kita harus menganalisa dulu seperti apa. Lalu kemana arah yang dituju? Perlu diterapkan sasaran marketing kita itu bagaimana, untuk siapa, dan seperti apa. Jadi kita sudah punya rencananya. Lalu bagaimana mencapai sasaran itu. Nah, ini untuk poin yang ini, titiknya adalah perlu dilakukan strategi pemasaran. Nah, gimana sih caranya biar usaha kita itu laku, biar usaha kita itu dikenal orang, dan sebagainya. Mungkin perlu dilakukan penelitian pemasaran dan anggaran belanja perlu juga disiapkan untuk pelaksanaan rencana ini. Ini sudah seperti tadi. Nah, ini perlu tambahan lagi ya, perlu diketahui pada tahap awal usaha kita berdiri, di sini posisi ada ya nanti gambarnya seperti ini. Nah, gimana nanti diperjelas bahwa
antara bagian produksi, keuangan, personalia, dan pemasaran ini sama-sama pentingnya, jadi besarnya sama. Tetapi apabila perusahaan atau usaha kita sudah mengalami kemajuan, maka di sini porsi perhatiannya akan lebih besar diberikan ke bagian pemasaran. Nah, ini lebih fokus lagi adalah langganan. Bagaimana setelah dipasarkan, lalu dia menjadi langganan kita, kayak gitu. Nah, ini bukan berarti bagian-bagian yang lain dalam perusahaan tidak penting. Semua bagian tetap penting, tetapi perhatian utamanya adalah bagian pemasaran yang akan berhadapan langsung dengan pabrik, yang sangat menentukan dari keberhasilan atau kegagalan dari sebuah usaha. Ini apabila dia sudah berdiri dan sudah dikenal oleh orang. Nah, tadi konsep ID-nya juga sudah ditekankan, sudah dari kelompok tadi juga sudah menyampaikannya, mudah untuk dipahami. Oke. Untuk market intelligence di sini termasuk dalam rangka pengumpulan informasi pemasaran. Kita melakukan analisis pasar sesuai dengan keadaan pasarnya. Sistem intelijen pasar ini adalah seperangkat produser dan sumber yang digunakan oleh manajer untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan lingkungan pemasaran. Nah, Ibu, bagaimana ya caranya? Kayak gitu, meningkatkan kualitas dan kuantitas dari intelijen pemasaran ini sendiri. Nah, yang pertama ada melatih atau mendorong staf penjualan untuk menemukan dan melaporkan perkembangan baru yang ada di pasar, yang ada di publik. Lalu yang kedua, perusahaan mengirimkan, yang ini nanti ada istilah yang namanya mystery shopper. Jadi pembeli yang misterius. Jadi kita semacam mengirim atau menganalisa pasar dengan kita berpura-pura menjadi pembeli. Biasanya kan seperti itu. Oh, saya pengen tahu ya, saingan saya itu di toko kita toko A, di toko B dengan usaha yang sama, di toko B itu apa sih produk yang ditawarkan, bagaimana sih cara penjualannya, dan sebagainya. Nah, biasanya kita akan menjadi atau mengirimkan seseorang untuk menjadi mystery shopper, jadi pembeli misterius istilahnya, seperti itu. Ya, ini tetap ini ya, apa namanya, persaingan sehat, usaha juga. Kita tidak menjatuhkan lewat hal-hal yang negatif, tetapi kita menganalisa bagaimana saingan kita di bidang yang sama, biasanya seperti itu. Yang ketiga, perusahaan membeli informasi dari pihak luar ataupun agen-agen penjualan berbagai komoditi. Lalu yang keempat, beberapa perusahaan membentuk suatu pusat pemasaran dan mengumpulkan informasi cara menyebarkan intelijen pemasaran. 5 konsep dari marketing, konsep produksi, konsep produknya, konsep penjualannya, konsep pasarnya, lalu konsep pemasarannya berwawasan sosial. Sudah. Oke. Tujuan dari pengembangan produk di sini adalah yang pertama memenuhi keinginan konsumen. Pastinya ya, kita menjual barang, menjual jasa, pasti salah satunya adalah memenuhi keinginan dari konsumen. Memenangkan persaingan. Apalagi persaingan di bidang yang sama, tetapi persaingan dilakukan secara sehat dengan aturan yang ada di jual beli, seperti itu. Meningkatkan jumlah penjualan, mendayagunakan sumber-sumber produksi dan mencegah kebosanan dari konsumen. Jadi kita perlu melakukan inovasi juga. Bagaimana ya konsumen biar nggak bosan dengan produk saya, menciptakan inovasi-inovasi baru dari perkembangan produk yang kita produksi, seperti itu. Siklus kehidupan produk dan strategi dari pemasaran, ya ini yang pertama ada tahap produksi, tahap pengembangan, tahap kematangan, tahap menurun, dan tahap ditinggalkan. Biasanya seperti ini. Maka dari itu, bagaimana caranya biar tidak sampai produk kita itu ada di tahap produknya ditinggalkan, lalu berpindah dengan produk yang lain. Maka dari itu, kita perlu memberikan kualitas-kualitas yang bagus ya untuk produk yang kita tawarkan dan melakukan inovasi atau pengembangan dari produk kita.
Tadi Ibu kayaknya keliru setting ya. Biasanya kan Ibu nggak setting untuk admit dulu baru bisa masuk. Tapi tadi kayaknya salah setting dari Bu Dina. Mohon maaf, jadi teman-teman nunggu Bu Dina admit dulu baru bisa ya. Sekarang ke strategi pemasaran adalah memilih dan menganalisa pasar sasaran yang merupakan suatu kelompok orang yang ingin dicapai oleh perusahaan dan menciptakan suatu bauran pemasaran yang cocok dan dapat memuaskan pasar sasaran tersebut. Strateginya di sini, apabila produk kita baru dikenalkan di pasar, maka strategi yang harus kita lakukan adalah berusaha memperbaiki penampilan produk agar pandangan pertama seperti tadi ya, konsep AIDA plus S-nya, jadi orang ketika melihat pertama kali itu merasa barangnya ini menarik, akhirnya kita tertarik untuk membelinya, seperti itu. Lalu yang kedua ada menyebarkan barang sebanyak-banyaknya ke seluruh toko dan melakukan sell out. Apabila produk kita sudah dikenal, maka di sini untuk strateginya adalah usaha terus mencari segmen yang baru, menambah jumlah tenaga penjual, menambah armada pengangkutan. Akomodasinya. Selalu memperbaiki mutu dari produk kita dan mempertimbangkan strategi menurunkan harga untuk barang-barang yang harganya tinggi. Jadi di sini yang poin yang Ibu tekankan adalah yang tadi ya, kita memberikan kualitas yang bagus dengan memperbaiki mutu dari produk kita. Mau ditambah inovasi apa, mau diperbaiki di poin yang mana, seperti itu. Lalu di sini ada yang menurunkan harga barang-barang yang awalnya harganya tinggi. Jadi tadi seperti yang disampaikan oleh kelompok tadi ya, juga salah satunya adalah bagaimana caranya agar langganan kita kembali lagi ya. Nah, salah satunya atau beli lagi seperti itu. Tadi ada promo, pemberian promo, lalu ada yang kupon belanja 50.000 setelah belanja 300.000. Nah, itu adalah salah satu trik-trik yang digunakan agar konsumen kita kembali lagi untuk berbelanja. Nah, seperti itu. Ini sebenarnya sudah sering ya kita temui ya untuk promo seperti itu biasanya di supermarket, di nyebut merek ya, Indomaret, Luwes. Kalau di Blora, di Luwes ya, itu banyak sekali dengan trik yang seperti itu. Kalau misalkan yang belanja 300.000 dapat kupon 50.000, Ibu sebut merek juga. Biasanya ada di Matahari, di Permart, biasanya seperti itu. Dia sudah menerapkan trik-trik pemasaran yang seperti itu. Oke. Perencanaan pemasaran yang berfokus pada konsumen dapat menghasilkan sebuah keunggulan bersaing melalui harga yang lebih rendah dibandingkan dengan para pesaing untuk manfaatnya sama. Analisis keunggulan bersaing menunjukkan perbedaan dan keunikan di antara para pesaing. Nah, tadi juga sudah dibahas tentang marketing mix atau bauran pasar yang meliputi 7P, product, price, place, promotion, people, physical evidence, dan proses. Nah, masalah yang muncul akibat kurangnya perencanaan pemasaran yang pertama di sini adalah peluang-peluang yang hilang untuk mendapatkan laba, angka-angka yang tak berarti dalam jangka waktu yang panjang, tujuan yang tidak realistis, dan seterusnya. Lalu, yang perlu Ibu tekankan lagi di materi ini adalah bagaimana caranya menyusun marketing plan. Nah, marketing plan di sini harus dia mencangkup yang pertama, analisa situasi atau analisis SWOT. Tadi analisis SWOT terdiri dari apa saja? Strength, weakness, opportunity, threat. Oke, jadi kita bisa tahu ya bagaimana kelemahan, ancaman, dan sebagainya. Ada 4 ya teman-teman, keuntungannya, dan seterusnya. Tujuan pemasaran, strategi inti, jadwal pelaksanaan, anggaran pemasaran, dan kontrol dari rencana kita. Nah, demikian tadi yang bisa Bu Dina sampaikan untuk materi pada siang hari ini dari teman-teman.
Seperti biasanya ya, ini kan waktunya sebenarnya masih panjang sekali, tetapi di sini ada jam yang namanya pembelajaran mandiri. Jadi, Bu Dina harapkan dari teman-teman semuanya di sini bisa menyusun marketing plan secara sederhana ataupun secara tidak sederhana juga dipersilahkan ya. Ibu batasi minimal paling tidak adalah 1 halaman di sini. Jadi kalian laptop ada semua ya, jadi silahkan diketik yang tadi mencangkup yang namanya marketing plan tadi mencangkup 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada analisa situasi, tujuan pemasaran, strategi inti, jadwal pelaksanaan, sampai dengan kontrol. Nanti Bu Dina juga upload contohnya seperti apa, lalu kalian bisa tidak harus plek-saklek seperti contoh dari Bu Dina, tetapi paling tidak susunlah dengan kalimat Anda sendiri dengan ada poin-poin 6 poin itu tadi. Minimal, Mbak kunci, minimal paling tidak karena ada 6 poin ya, jadinya nggak mungkin kalau hanya 1 paragraf atau 2 paragraf. Sehingga kalian bisa menyusunnya paling tidak minimal 1 halaman. Mau banyak halaman tidak apa-apa, Ibu persilahkan kepada teman-teman karena ini memang juga mengasah dari kemampuan, bukan kemampuan ya, bagaimana rencananya kalian apabila kalian mempunyai rencana bisnis. Oh Ibu, bisnisnya ditentukan nggak Bu untuk bidang apa? Ibu terserah, mau bisnisnya di bidang apapun. Nah, kalau misalkan mau di bidang yang terkait dengan kebidanan, alangkah lebih baik juga seperti itu karena tidak keluar dari ranahnya kita. Memang ranahnya kita adalah kebidanan dan harapan dari prodi ya pastinya kalau kalian lulus pasti bekerjanya adalah tetap di ranah yang kebidanan. Tetapi Ibu tidak membatasi kalau kalian di sini ingin merencanakan namanya kan wanita karir boleh sambil wirausaha membangun usaha ya, mau kafetaria, mau laundry atau mau apa, Ibu terserah. Ibu persilahkan, Ibu tidak membatasi di sini. Kalau mau yang perihal kebidanan, terkait dengan kebidanan, teman-teman semuanya kemarin yang Bu Dina pernah share itu kan ada ada ini ya, ada webinar ya kemarin lusa yang hari Sabtu itu bagus itu webinarnya bagaimana caranya kita produktif di masa pandemi. Nah, itu juga melatih dari wirausaha kita sebagai sekolah di kebidanan. Jadi dia bisa membuka di situ salah satunya apabila kita masih menjadi mahasiswa ya, jadi salah satunya bisa mungkin rental barang bayi, nanti kalau sudah lulus bisa membuka penitipan anak dan bayi, bisa menjadi konselor ASI, salah satu dari visi misi dari prodi kita adalah kalian nanti ke depannya menjadi konselor ASI. Nah, atau bisa kalian mempunyai rencana wirausaha jual booster ASI, almond milk, susu almond, atau jual beli barang bayi, jasa titip jual beli barang bayi juga bisa. Itu kan tidak perlu modal banyak ya sebenarnya di situ kita karena masih mahasiswa melatihnya dimulai dari hal-hal yang kecil. Kemarin seperti yang di webinar itu dicontohkan ya pengalaman dari ibunya yang menjadi pemateri, dia dulu modalnya hanya 300.000. Nah, harapannya 3 bulan dia sudah balik modal dengan rental barang bayi. Akhirnya dia bisa menambah barang bayi lagi, menambah lagi dari modal yang sudah kembali, lalu dibelikan barang yang baru yang berbeda lagi. Nah, seperti itu. Itu akan tidak sebenarnya menurut Bu Dina tidak terlalu memberatkan kita untuk mengawali menjadi seorang wirausaha kayak gitu. Itu contoh-contoh yang bisa diberikan Bu Dina untuk mau usaha apa, tetapi tidak dibatasi di situ. Jadi silakan mau kafetaria, mau laundry, atau mau jual baju atau apa terserah. Oke, bisa dipahami untuk penugasannya? Bisa, Ibu. Ya, dari teman-teman bisa juga? Sudah ya? Batasannya tetap hari ini jam kuliah sampai jam berapa?
Jam 15. Jam 15. Jadi biar tidak menambahi PR dan beban, sehingga dimanfaatkan memang pada waktu jam kuliah sekarang dimanfaatkan juga untuk pembelajaran mandirinya. Jadi segera selesai, segera clear untuk yang materi hari ini, bisa beralih mempersiapkan materi untuk besok. Jadi harapannya nanti malam sudah persiapan untuk materi yang besok. Seperti itu. Gitu ya. Baik, Ibu. Oke. Baik. Dari sini ada yang perlu disampaikan kembali? Atau sudah cukup? Ada yang perlu di-sharingkan atau didiskusikan kembali? Oke, baik. Ibu rasa sudah cukup karena sudah tidak ada yang ini bersuara lagi. Untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan. Atas kurang lebihnya Ibu mohon maaf dan Ibu sampaikan terima kasih. Pesan Ibu tetap pembelajaran mandiri, silakan dibaca-baca kembali slide-nya. Lalu nanti dikerjakan yang tugas mandirinya. 1 halaman saja, tidak usah banyak-banyak, itu minimal ya. Nanti kalau teman-teman mau bercerita banyak juga Ibu persilahkan. Tapi setidaknya ada 1 halaman ya. Biar tidak terlalu capek juga untuk menulis tangan ya, ini bukan resume. Jadi Ibu persilahkan biar cepat ngetiknya segera selesai di komputer aja ya. Mau dikumpulkannya sama biar Bu Dina nggak nyontek ya. Jadi dikumpulkannya silakan PDF saja ya. Nggak usah Word. Jadi hasil penugasan kalian bentuknya PDF seperti biasanya, nomor absen, NIM, nama mahasiswa. Ya. Nanti pada akhir pembelajaran, bukan akhir pembelajaran, kalau akhir pembelajaran harus hari ini. Sebelum UTS, Ibu sudah upload semuanya, jadi mahasiswa bisa mengakses dari tugas-tugas yang pernah dikumpulkan. Ya, ada perbaikan dari yang semester kemarin ya. Oke. Oke, Ibu cukupkan ya. Atas kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Ibu izin end meeting for all ya. Hadir semua ya. Tadi Ibu sempat lihat memang ada 60 mahasiswa juga. Nggak tahu ini ada yang keluar masuk ya. Oke. Ibu end meeting for all. Sampai ketemu besok ya. Besok di perkuliahan Gadar. Oke.